Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Salam sehat untuk kita. Ya, di kesempatan ini saya menyampaikan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan ini hari ini yang terambil dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Sedengkanlah hai telingamu, ya Tuhan, jawablah aku sebab aku sengsara dan miskin. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, doa Raja Daud adalah doanya, yaitu meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi urgensinya apa Daud sampai berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan? Urgensinya Daud adalah bahwa jiwanya tertekan, nyawanya terancam. Dalam ayat 14 dikatakan bahwa orang sombong dan orang angkuh mengepung aku. Ya, kalau kita lihat di dalam KBBI, ya, berbicara Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa doa itu adalah permintaan, doa juga adalah permohonan dan syukur dikatakan. Ya, dan pada hari ini apa yang menjadi ancaman, apa yang menjadi urgensi bagi Bapak Ibu dan saya dan keluarga dan jemaat dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Jawa Barat. Ya. Yang pertama saya cantumkan bahwa COVID-19. Dari awal tahun kita tanggal 3 Maret 2020 itu pemerintah Indonesia mengumumkan terjadi pandemi COVID-19. Itu dimulai dari 2 orang di Depok. Pada hari ini sudah 1.900.000 lebih, sudah hampir mencapai 2 juta orang yang termasuk yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ya, itu pertama. Anak saya belum lama ini terpapar COVID-19 di Medan. Dia menghadiri satu acara, kemudian ada diantaranya terpapar, kemudian dia juga ikut di situ dan ikut tes, diharuskan tes ya di rumah sakit USU. Ternyata setelah dia tes itu keluar hasilnya adalah positif. Saya coba bertanya kepada dia, kamu merasakan sesuatu nggak di badan kamu, misalkan mual-mual, pusing, sakit kepala, demam? Enggak Pak, katanya. Enggak, saya nggak merasa ada apa-apa. Biasa saya aja begitu. Itu seperti itu. Ya, urgensi kita pada hari ini. Bisa orang yang kita temui itu sehat-sehat saja, tapi di dalam tubuhnya sudah ada virus coronanya. Itu kemungkinan kalau kita melakukan kontak erat dan kita juga akan terpapar. Maka dalam hal ini pertama saya katakan itu kita harus lari dan minta perlindungan kepada Tuhan. Ya. Dan yang kedua adalah waktu kita mau tidur, di situ juga harus kita minta perlindungan Tuhan. Kenapa? Pada waktu kita tidur, kita berada dalam alam, kita tidak sadar. Di tempat kami pernah terjadi di tengah malam terjadi padam listriknya. Ya, saya turun, saya cari tahu di tetangga kanan kiri depan semua listriknya nyala. Kenapa ini tempat ini padam listriknya dan tidak nyala? Setelah saya cari-cari tahu dan saya temukan, ternyata di sambungan listrik sudah terjadi konsleting, sudah terbakar hangus kabelnya. Pada saat itu juga karena saya mengerti ya tentang listrik elektro,
saya manjat ke atas, itu saya ambil obeng, kemudian saya putuskan yang sudah terbakar itu, kemudian itu listrik itu kabel listrik saya hubungkan kembali, dan setelah itu listriknya nyala kembali. Itu pertama, yaitu PLN listrik. Dan yang kedua, ada kompor gas kita, ada tabung gas kita di rumah. Kita juga sadar, bisa pada waktu malam kita masak itu nggak terjadi apa-apa, bisa terjadi sesuatu pada tengah malam, terjadi kebocoran gas. Ini sudah terjadi di mana-mana. Di sini juga kita minta perlindungan Tuhan. Dan yang ketiga adalah bencana alam yang kita tidak sadar bisa terjadi. Dan maling. Ya, saya dalam kesempatan diingatkan kita kembali untuk berdoa dan minta perlindungan Tuhan. Besoknya setelah kita beraktivitas, meminta perlindungan Tuhan sepanjang hari itu. Kenapa saya katakan? Ya, saya banyak temukan itu orang-orang yang tidak tertib di jalan, di perjalanan yang bawa kendaraan itu, seperti orang mabuk, sodok sana, sodok sini. Di situ kita perlu meminta perlindungan Tuhan di dalam aktivitas dan perjalanan kita sepanjang hari, terutama kita yang masih kerja di kantor, kita ada pelayanan keluar, misalkan ini perlu meminta perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya apa yang perlu kita dilindungi, saya katakan semua aspek kehidupan kita perlu perlindungan Tuhan, yang terutama yang di luar kendali kita. Perlu ada intervensi Tuhan pada hari itu dalam kegiatan, dalam aktivitas kita, supaya Tuhan melindungi. Caranya adalah, nggak usah saya ajarkan lagi, dengan senantiasa berdoa untuk apa yang saya sudah katakan hari ini, meminta penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kalau kita meminta penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, kita dilindungi. Roh Kudus selalu menjadi pengingat untuk kita. Pernah waktu belum lama, saya antar anak saya ke rumah sakit Daniel, mau ke rumah sakit, mau berobat di sakit giginya di RSUD Bekasi. Sampai di tengah jalan sudah hampir dekat itu rumah sakit. Setelah di situ dia kasih tahu sama saya, Pak, buset, itu berkasnya ketinggalan di rumah Pak, begitu. Bisa nggak balik lagi? Saya bilang bisa, kita balik lagi. Tapi di sepanjang jalan saya balik lagi ke rumah saya berpikir sebenarnya apa yang sedang Tuhan bicarakan kepada saya. Saya balik juga kan, ambil berkas, serta berkasnya itu, balik ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di rumah sakit, kami menuju ke Poligi di lantai 2 RSUD. Jawaban petugas di situ mengatakan bahwa dokternya hari ini libur Pak, hari Senin aja minggu depan ada dia. Nah, ini dia. Kita perlu peka dalam hal ini dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.